Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baik. Hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Saya akan mengambil kelas 8 kurikulum merdeka pada bab kedua, yaitu bab meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran. Untuk materi pembelajaran di bab kedua, yaitu meyakini kitab-kitab Allah, capaian pembelajarannya adalah peserta didik mendalami rukun iman. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya saya fokus ke yang pertama, yaitu peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar, serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah dan terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Nah, sekarang apakah kalian tahu apa itu iman? Iman adalah secara bahasa mengakui, menerima, dan tunduk. Itu secara bahasa. Sedangkan iman secara istilah adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Apakah kalian tahu apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Iman kepada kitab Allah adalah membenarkan, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kitab-kitab Allah merupakan firman atau kalam Allah yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Semua kandungannya merupakan kebenaran dan wajib diikuti serta dilaksanakan. Nah, kita sekarang belajar macam-macam, atau ada berapa sih kitab yang sudah diturunkan kepada para nabi. Kitab-kitab Allah sudah diturunkan kepada nabi di dunia ini. Untuk kitab-kitabnya itu sebenarnya ada 4 kitab, 4, dan yang satu adalah suhuf. Nah, kita belajar yang pertama adalah kitab Allah yang pertama turun ke dunia ini adalah kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Sedangkan yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, ini bukan kitab, tetapi ini suhuf. Apa sih bedanya kitab sama suhuf? Kalau kitab itu dibukukan, kalamnya Allah, firmannya Allah yang dibukukan. Sedangkan untuk suhuf adalah kalamnya Allah yang tidak dibukukan. Suhuf itu bahasa Arab yang memiliki arti adalah lembaran. Nah, suhuf itu diberikan kepada 2 nabi, yaitu Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Jadi, di samping Nabi Musa menerima kitab, yaitu kitab Taurat, Nabi Musa juga menerima suhuf yang berjumlah 10 lembar. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Nabi Musa 10 lembar, Nabi Ibrahim pun 10 lembar. Untuk kitab yang terakhir yang diturunkan adalah kitab umat Islam, yaitu kitab Al-Quran. Oke. Selanjutnya kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk kaumnya, kaum Nabi Musa, yaitu kaum Bani Israel. Nah, setelah
Nabi dari Bani Israel itu sudah meninggal, sepeninggalan Nabi dari Bani Israel, para pendeta Yahudi menjadikan kitab Taurat untuk undang-undang, sebagai undang-undang untuk apa? Untuk memutuskan suatu perkara yang terjadi pada Bani Israel. Untuk kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Selain menggunakan kitab Zabur, Nabi Daud juga menggunakan kitab Taurat untuk memutuskan berbagai perkara yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Jadi ada kesamaan antara Zabur dan antara Zabur dan Taurat. Kitab Zabur ini dan Taurat itu sama-sama memiliki hukum, memiliki syariat, sama-sama isinya hukum atau syariat. Sedangkan perbedaannya, untuk kitab Zabur ini selain berisi tentang syariat atau hukum-hukum, kitab Zabur juga berisi tentang nasihat, pujian, hikmah, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kitab Zabur ini terdiri dari 150 surat. Terus yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Injil diturunkan sebagai penyempurna kitab Taurat, yaitu kitabnya Nabi Musa alaihi salam. Kitab Injil berfungsi untuk membenarkan kitab Taurat yang mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umatnya dari kesesatan dalam akidah dan amal perbuatan syirik. Nah, kitab Injil ini berisi petunjuk dan pengajaran baru. Salah satunya adalah kemunculan seorang nabi yang memiliki sifat mulia, syariatnya lebih sempurna, dan bersifat menyeluruh, tidak terbatas waktu dan tempat. Nah, ada yang tahu siapakah itu? Ya, betul. Beliau adalah Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, Nabi yang menyelamatkan umat manusia di dunia ini dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Oke, selanjutnya yang nomor 4, ini bukan berupa kitab ya, tetapi berupa suhuf seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Suhuf itu adalah lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Nah, lembaran ini itu sudah tidak ada, sudah hilang, tidak diketahui isinya. Namun, isi dari suhuf tersebut ada diceritakan di dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya adalah pada Quran surat An-Najm ayat 36 sampai 41. Yang isinya yang pertama adalah seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Yang kedua, manusia hanya memperoleh apa yang diusahakan. Yang nomor 3, perbuatan manusia kelak akan diperlihatkan kepadanya. Yang nomor 4, perbuatan manusia akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Nah, sekarang yang terakhir, yaitu kitab kita. Apa itu kitab suci? Al-Quran. Kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan ketika Nabi Muhammad lagi berada di Gua Hira. Nah, sampai sekarang pun kitab Al-Quran ini kita peringati, turunnya kitab Al-Quran ini kita peringati sebagai peringatan nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Ada yang tahu tidak? Ayat apa yang turun pertama kali di dunia ini? Ayat Al-Quran apa? Nah, yang betul adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pasti kalian semuanya sudah hafal kan?
Nah, kitab Al-Quran ini merupakan wahyu terakhir, wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, itu semuanya dibenarkan di dalam Al-Quran, membenarkan, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nah, walaupun kitab-kitab Allah memiliki syariat yang berbeda dari kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan suhufnya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, itu isinya itu sama, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita belajar tentang Al-Quran sebagai kitab umat Islam. Al-Quran itu terjamin kemurniannya sejak diturunkan sampai sekarang, bahkan sampai akhir kiamat nanti. Isi dari Al-Quran itu tidak akan mengalami perubahan, tetap akan sama. Terus Al-Quran tidak hanya terjaga dalam mushaf berupa Al-Quran, tidak berupa buku, tidak, tetapi Al-Quran juga terjaga di dalam hati dan pikirannya para hafid, para penghafal Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan secara mutawatir, secara bersambung dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau sekitar kurang lebih 23 tahun. Jumlah surat Al-Quran berjumlah 114 surat. Nah, dari 114 surat ini ada 2 golongannya, golongan surat Makkiyah dan golongan surat Madaniyah. Perbedaannya apa? Untuk surat Makkiyah merupakan surat atau ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Yasrib atau ke kota Madinah. Sedangkan untuk golongan surat Madaniyah merupakan ayat atau surat yang turun di kota Madinah ketika Nabi Muhammad berada di kota Madinah atau setelah hijrah. Al-Quran ini dijadikan pedoman hidup sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya umat manusia, umat Islam khususnya terarah, selamat, dan bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, kita sebagai orang Islam harus mencintai Al-Quran dengan cara apa? Dengan cara membacanya setiap hari dan mengamalkan isi yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, kita dari pemaparan tadi, kita bisa tahu sekarang apa itu iman kepada Al-Quran. Iman kepada Al-Quran adalah mengimani bahwa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara mutawatir, secara bersambung. Sedangkan iman kepada kitab terdahulu adalah meyakini isi kandungan kitab yang terdahulu sesuai dengan Al-Quran. Yang sesuai dengan Al-Quran kita yakini kebenarannya. Terus bagaimana yang tidak sesuai? Yang tidak sesuai dengan isi Al-Quran bukan berarti isi kitab-kitab sebelum Al-Quran yang tidak sesuai dengan Al-Quran itu salah, bukan, tetap betul. Tetapi isi yang tidak sesuai dengan Al-Quran itu hanya berlaku pada zamannya, pada saat sebelum Al-Quran turun. Sedangkan ketika sudah Al-Quran turun berarti hukum atau syariat tersebut sudah dihapuskan dengan adanya Al-Quran, dengan hukum baru yang ada di dalam Al-Quran. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.